Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di Sabtu malam Ahad pekan yang keempat di majlis yang mulia ini, kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, perkara-perkara yang itu bisa merusak keislaman seseorang. Dan poin yang pertama yang sedang kita bahas di antara pembatal keislaman yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan tentang bahaya kesyirikan, dan tentunya berkaitan dengan syirik ini, ada yang memang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada yang hanya menghilangkan kesempurnaan Islam. Syirik yang itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu apabila syiriknya adalah syirik akbar, syirik besar, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, atau juga bertabaruk kepada sesuatu yang itu tidak disyariatkan, dan dia meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu termasuk dalam kategori al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah yang syiriknya itu adalah syirik besar. Dan ada pula yang menyebabkan kesempurnaan Islam itu hilang. Ya, ini termasuk dalam kategori syirik kecil. Maka pada kesempatan kali ini, sebagai penyempurna dari pembahasan sebelumnya, kita akan sebutkan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan tentunya tidak semua bentuk kesyirikan kita bahas, karena bagi siapa saja yang ingin fokus membahas tentang macam-macam kesyirikan secara lebih luas, maka silahkan baca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, yaitu dalam kitab Tauhid, yang secara detail beliau menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan, terutama syirik uluhiyah. 6 jamaah sekalian, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang ini masih banyak terjadi di sekitar kita, yang masih banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu at-tamaim, hal-hal yang berkaitan dengan jimat. Iya, seperti labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih,
Seperti misalnya memakai gelang atau memakai ikatan-ikatan dan yang semisalnya dalam rangka untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Inilah jimat, yaitu seseorang menjadikan suatu benda untuk menangkal atau juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terkadang kita dapati gelang atau ikatan-ikatan itu ada pada bayi, mungkin dikalungkan atau yang ada di tangannya atau diikat di perutnya, bertujuan agar bayi tersebut tidak terkena penyakit ain, atau juga istilah kita supaya bayinya enggak sawanan, ya. Maka inilah jenis termasuk jenis jimat yang diharamkan. Atau juga terkadang seseorang memasang jimat khusus di mobilnya agar mobilnya itu tidak dicuri misalnya, atau pasang jimat di rumahnya bertujuan agar tidak dimasuki maling. Atau terkadang pemain-pemain bola pasang jimat di kaki kanannya supaya gocekannya lihai, ya. Itulah jamaah sekalian. Jadi hal-hal seperti ini masih banyak, terutama yang berbau mistik, ya, klinik. Dia nyimpan benda-benda pusaka, keris, peninggalan-peninggalan dari nenek moyangnya, kemudian dimandikan pada malam-malam tertentu, ya. Tujuannya sama, yaitu liraf'il bala au daf'ihi, yaitu untuk mengangkat bala atau juga untuk mencegahnya. Ya, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Di antara dalil yang menyatakan hal ini banyak sekali. Di antaranya dari Uqbah bin Amir marfu'an, Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan dengan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Juga Allah tidak akan memberi ketenangan pada dirinya. Lihat di sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada mereka yang masih memakai jimat, yang percaya dengan benda-benda klinik. Maka Rasulullah mengancam dengan dua ancaman. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya justru Allah akan mempersulit urusannya. Dan yang kedua, hatinya itu tidak akan tenang. Biasanya orang yang biasa pakai jimat, kalau ternyata dia kemana-mana nggak bawa, hatinya itu gimana? Gelisah. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan dengan sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepadanya. Artinya Allah akan mempersulit urusannya. Walaupun dia mendapatkan keberhasilan, itu sifatnya hanya 1-2%. Sisanya adalah kesengsaraan. Apalagi Nabi secara tegas mengatakan dalam hadis yang lain, "Man ta'allaqa syai'an atau man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Iya, di sini Nabi mengancam dengan apa? Kesyirikan. Nah, jadi bahaya jamaah sekalian percaya dengan benda-benda tersebut, atau juga benda-benda yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, tapi ternyata ayatnya itu terbalik-balik atau terpotong-potong. Biasanya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mimnya terpisah atau dibolak-balik.
maka biasanya ini disebut apa namanya? Rajah atau wafak ya. Maka ini semua termasuk jenis kesyirikan. Kenapa jamaah sekalian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kenapa ya benda-benda tersebut jika dijadikan sebagai jimat ini termasuk kesyirikan? Karena jimat bukanlah sebagai sebab yang Allah jadikan sebagai sebab yang syar'i maupun yang hissi. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab yang dibenarkan menurut syariat atau menurut hissi. Maka dari sini dapat kita pahami jamaah sekalian, sebab ya, sebab itu ada dua macam. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus melakukan sebab-sebabnya, ya kan? Ingin punya anak, maka kita harus menikah. Ingin kenyang, maka sebabnya harus makan. Makan adalah sebab, menikah adalah sebab. Dan kita boleh menggunakan sebab-sebab itu hanya ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sebab syar'i. Yang kedua sebab kauni. Jadi sebab syar'i dan yang kedua sebab apa? Kauni atau hissi. Sebab syar'i yaitu sebab-sebab yang dibolehkan menurut syariat. Seperti kita berobat dengan madu, dengan berbekam. Ini adalah pengobatan atau sebab yang diperbolehkan secara syariat. Kenapa? Karena syariat kita berbicara tentang masalah itu. Di antaranya Rasulullah mengatakan asy-syifa fi salasa. Pengobatan itu ada tiga macam. Fi syaratati mihjamin au syarbati aslin au kayyatin bin nar. Yang pertama dengan berbekam. Yang kedua meminum madu. Yang ketiga pengobatan dengan besi panas. Dan Nabi mengatakan wa ana anha ummati anil kai. Dan aku melarang umatku pengobatan dengan besi panas. Berarti bekam, kemudian minum madu itu adalah sebab pengobatan, sebab agar kita bisa sembuh yang dibenarkan menurut apa? Syariat. Atau juga minum habatus sauda. Rasulullah mengatakan fil habati sauda syifa, obat dalam setiap penyakit kecuali kematian. Minum air zam-zam, ya, kita niatkan sebagai obat, boleh. Rasulullah mengatakan inna mubarakah wa hiya ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Air zam-zam itu membawa keberkahan, bisa mengenyangkan dan juga bisa mengobati dari berbagai penyakit. Jadi inilah yang disebut dengan sebab apa? Syar'i. Atau yang kedua, kita boleh menempuh sebab kauni, hissi, yaitu sebab-sebab yang sifatnya masuk akal, diterima secara medis, walaupun tidak ada dalam hadis, dalam Al-Quran, tetapi secara penelitian ilmiah itu dibenarkan. Orang demam biasanya pergi ke apotik beli apa? Paracetamol, ya, atau dengan pengobatan herbal. Orang sakit asam lambung, sakit mah biasa minum kunyit. Dalam Al-Quran ada nggak berobat dengan kunyit jemaah? Nggak ada. Berobat dengan paracetamol ada? Nggak ada. Tapi itu
dibenarkan, diterima secara medis, maka kita boleh berobat dengan pengobatan-pengobatan tersebut. Iya. Jadi hanya dibolehkan 2. Adapun jimat, ya, secara medis sesuai atau tidak jamaah sekalian? Tidak diterima. Iya. Makanya barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik sebab syar'i maupun sebab qadari, berarti dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Apa kaitannya coba? Bayi dipakain kalung, kemudian di dalamnya ada jampi-jampi, tujuannya untuk terhindar dari penyakit ain. Ini secara syar'i dan juga secara medis tidak dibenarkan. Pengobatan dengan cara memindahkan penyakitnya di ayam, memindahkan penyakitnya di mana itu? Di telur. Secara medis diterima atau tidak? Tidak. Ya. Apalagi kalau dia semata-mata meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah benda-benda tersebut. Berarti dia tawakal kepada benda-benda itu. Berarti dia telah melakukan syirik besar atau kecil? Syirik besar. Oleh karena itu orang yang memakai jimat, ya, dia bisa terjerumus ke dalam syirkul akbar kalau dia semata-mata meyakini bahwasanya yang mengangkat bala, yang menyembuhkan dari penyakitnya adalah dari jimat tersebut. Ya. Kalau dia tetap meyakini bahwasanya yang menyembuhkan, yang mengangkat penyakit adalah Allah, berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil. Makanya lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat mengingkari apabila di hadapannya itu ada orang yang pakai jimat. Hudzaifah, dia ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma. Dia melihat ada seseorang yang memakai gelang. Tujuannya agar terhindar dari penyakit demam. Maka faqata'ahu, dia pun segera untuk memutusnya. Iya. Nabi pernah melihat ada seorang yang memakai jimat di tangannya. Nabi bertanya, "Mahadhihi?" Apa itu? Jimat untuk menolak bala dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Inziha fa innaka in mutawaffiyun lan tufliha abada." Buang jauh-jauh. Karena jika engkau mati dalam keadaan seperti itu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Iya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan yang masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Dan mungkin bentuknya itu sangat banyak. Saya ada makalah khusus yang menggambarkan tentang jimat-jimat di zaman sekarang. Iya. Jadi intinya itu, di antara bentuk kesyirikan yaitu at-tamaim, memakai jimat. Juga termasuk bentuk kesyirikan yang masih banyak kita dapati di masyarakat kita, tatayur. Ya. Tatayur. Tatayur ini berasal dari bahasa Arab. Masdar dari kalimat tatayyara, yang secara bahasa artinya itu burung. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tatayur adalah beranggapan sial dengan sesuatu. Atau istilah orang Sunda apa? Pamali. Sunda bukan nih? Iya, pamali. Jadi menganggap sial dengan kejadian-kejadian yang ada di hadapannya. Merasa
pesimis dengan apa yang dia lihat, menyimpulkan terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan dengan sesuatu. Misal menganggap sial bilangan-bilangan tertentu, menganggap sial angka berapa? 13, menganggap sial bulan-bulan tertentu, sehingga dia tidak mau menikahkan putra putrinya di bulan-bulan tertentu. Maka ini disebut namanya tatayur. Tentang bahaya tatayur ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala ghaula wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'l? Qala kalimatun thayyibah. Iya, Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Loh, corona bisa menular, tapi Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, jangan kau campur antara unta yang sehat dengan unta yang sakit. Lalu apa maksudnya di sini? La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Terjadinya penularan penyakit itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Orang yang beriman meyakini tersebarnya virus corona, ya, sehingga banyak terjadi penularan, itu bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarota, dan tidak ada tatayur, tidak ada kesialan dengan sesuatu. Wala hamata, dan tidak ada burung hantu. Maksudnya tidak ada burung hantu yang menandakan terjadinya kematian misalnya. Wala safara, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Wala ghaula, dan tidak ada hantu yang bisa memadaratkan. Tetapi yang menakjubkanku, kata Nabi, al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Yaitu dengan terjadinya sesuatu, dia berdoa, berharap agar kedepannya itu lebih baik, agar menimbulkan hal-hal yang sifatnya positif. Iya. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti ini? Di mana mereka nggak jadi safar karena gara-gara melihat burung yang terbang ke arah tertentu. Ketika dia mau safar nih, sudah berangkat dari rumah, setengah jalan dia melihat rombongan burung mungkin ke arah utara atau ke arah timur, nggak jadi pulang lagi. Kenapa? Karena dianggap akan terjadi kesialan. Makanya Rasulullah menegaskan, man raddat hutiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan keperluannya, gak jadi safar, gak jadi pergi, gak jadi menikahkan putra putrinya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Iya. Dan juga Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah kesyirikan. Tatayur adalah kesyirikan. Kenapa jamaah sekalian? Tatayur ini bagian dari bentuk kesyirikan. Ada dua sebab. Yang pertama, orang yang melakukan tatayur berarti dia telah memutus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah bersandar kepada selain Allah. Sama seperti tadi orang yang memakai jimat. Tawakalnya itu bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada jimat tersebut. Demikian pula orang yang melakukan tatayur.
tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya dengan sesuatu yang dia lihat. Sedangkan seorang muslim, seorang mukmin harus betul-betul tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Allah lah yang akan membuka segala bentuk kesulitannya. Ya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa tatayur itu dikatakan syirik? Nah, bahwa dia bergantung kepada perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya. Ya, dia bergantung kepada perkara-perkara yang tidak ada kebenarannya, baik menurut syariat ataupun menurut kauni. Sama seperti apa tadi? Jimat. Jadi apa yang dia lihat itu bukan sebab syar'i maupun sebab kauni terjadinya sesuatu. Iya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara bentuk kesyirikan yaitu apa? Tatayur. Ya, pamali dengan kejadian-kejadian sesuatu. Maka perlu saya sebutkan di sini contoh-contoh tatayur yang masih beredar di masyarakat kita. Di sini saya kumpulkan kurang lebih ada 30-an. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar agar kebiasaan-kebiasaan ini walaupun terkadang bercanda tetap tidak boleh. Dan pada intinya tatayur itu ada dua macam. Ada yang sifatnya positif dan ada yang negatif. Tapi sama-sama nggak boleh ya. Negatif seperti tadi misalnya ketika dia melihat ada burung hantu berarti ada yang meninggal. Iya. Yang positif dia menganggap itu akan kedatangan sesuatu yang membahagiakan. Ada kupu-kupu berarti mau ada tamu. Tangan kesemutan berarti mau dapat apa? THR. Tahu-tahu stroke. Ya, ada yang nyaring di kuping, berarti ada yang ngapain? Ngomongin. Ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu artinya dia menganggap wah akan ada keberuntungan. Kalau sekedar berharap, tidak masalah, tafaul namanya. Tapi kalau dia memastikan, ini yang tidak diperbolehkan. Iya, di antara contoh-contoh tatayur jamaah sekalian yang sudah saya nukil di sini, di antaranya yang pertama, beranggapan bahwa nama menjadi sebab anak itu sakit-sakitan. Tatayur. Iya. Kenapa anaknya sakit terus? Udah dibawa ke dokter sana sini masih aja sakit. Akhirnya kata orang tuanya, udah namanya diganti aja. Jadi menyalahkan apa? Nama. Ya. Jadi nama dijadikan sebagai kambing hitam yang menjadi sebab dia sakit-sakitan. Ada kaitannya nggak jamaah sekalian? Tidak. Ya. 6. Kemudian juga termasuk tatayur. Biasanya orang yang dagang, orang yang jualan, kalau ada yang beli, duitnya dikibas-kibasin. Penglaris. Sering kita dapati seperti ini. Coba tujuannya untuk apa? Penglaris ya kan? Orang jual buah, penglaris. Apa coba? Ada corona langsung apa itu? Nular ya kan. Tatayur. Ya, dia menganggap dengan dia kibas-kibas itu mendatangkan keuntungan. Terus juga anggapan pembeli pertama jangan sampai nggak jadi. Kalau nggak jadi bakalan nggak laku dagangannya. Pokoknya berapa aja dia tawar dikasih, ya kan? Beranggapan
Kalau ini sampai gagal, wah sampai sore juga kayaknya jarang pembelinya nih. Ya, akhirnya dia niatnya berbuat baik, udahlah nggak apa-apa, yang penting harga modal kembali. Niatnya sih baik, sedekah, tapi karena dia meyakini hal-hal yang tidak dibenarkan, akhirnya itu berbau apa? Kesyirikan. Ya. Terus juga menganggap sial dengan bilangan-bilangan tertentu, seperti tadi menganggap sial dengan angka 13. Makanya orang itu sangat anti beli rumah, ternyata nomornya itu angka 13. Ya, bahkan sebagian bangunan kalau kita naik lift enggak ada angka berapa? 13. Ya, 13 enggak ada. Kenapa? Karena gedungnya cuma sampai 10 ya. Nah, iya. Dan juga menganggap sial dengan bulan-bulan tertentu, bulan Muharram. Iya, bulan Muharram. Kadang kita dapati hanya bulan-bulan tertentu yang banyak janur kuningnya, bulan Syawal ya kan. Tapi kalau bulan Muharram kadang sedikit. Kenapa? Karena mereka beranggapan menikahkan putra-putrinya di bulan Muharram itu membawa kesialan. Ini namanya tatayur. Terus juga tidak mau beli rumah yang posisinya tusuk sate. Di mana itu? Berarti pertigaan ya. Iya, jadi rumahnya pas seperti tusuk sate, nggak laku tuh rumah. Kenapa? Karena dianggap mendatangkan sial. Ya, makanya kalau ada yang jual itu beli, agar tidak ada anggapan yang enggak. Nah, ya, terus juga posisi tidur. Kalau nggak ada orang yang tidur telungkup gitu ya, istilah orang Betawi tidur dakom gitu ya. Itu dikatakan apa? Nanti ditinggal mati katanya. Iya. Nah, setelah khitan di sebagian masyarakat ya bahwasanya dia harus bawa sapu lidi untuk mengusir syaitan. Ya. Jadi dia kemana-mana bawa apa itu? Sapu lidi. Kayak nenek sihir aja gitu ya. Nah, kemudian juga ada ayam jago yang berkokok di malam hari, berarti ada apa? Anak perawan yang hamil. Ya kan? Iya. Ada seperti itu kira-kira. Wah, ada tengah namanya ayam berkokok itu kapan biasanya? Pagi, ini malam. Wah, berarti ada anak perawan hamil nih. Tatayur namanya itu. Ya, kalau ayam berkokok adanya malaikat, ini sesuai dengan hadis, ada hadisnya. Tapi kalau dia meyakini ayam berkokok berarti ada yang hamil, tahu dari mana? Ya kan? Mereka ngelihat. Nah, terus juga kalau laki-laki atau perempuan nyapu nggak bersih, iya. Perempuan nyapu nggak bersih, kadang orang tuanya marah, kamu nyapu nggak bersih nanti dapat istri dapat suami yang brewokan gitu ya. Berarti kalau laki-laki nyapu gimana nggak bersih? Tatayur jemaah. Iya. Kemudian juga wanita melahirkan saat bulan purnama, maka anaknya jangan sampai kena cahaya bulan. Kenapa? Nanti anaknya belang. Ya, ini bisa di kampung ini yang berkaitan dengan wanita hamil itu banyak. Ya, makanya kalau istri antum hamil jangan bawa pulang ke kampung. Ribet. Iya ribet, apa aja nggak boleh, nih nggak boleh, takut pamali segala macam. Ya, lebih baik orang tua kita suruh kesini gitu ya, daripada sana nggak bebas itu. Ya, kemudian juga termasuk tatayur. Kalau lagi jalan nih, nemuin duit, kemudian kita ambil duitnya, tempatnya kita ludahin 3 kali. Ngalamin gak antum? Ya, nggak boleh itu. Habis melihat mayit, katanya harus cuci muka. Kenapa? Karena nanti apa?
kebayang terus. Ya, ini sebagian dulu nanti kita sebutkan ba'da Isya. Ini penting saya sebutkan karena kadang masih banyak hal-hal seperti ini. Ya, itulah disebut namanya tatayur. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. 6 jamaah sekalian, tadi telah kita sebutkan sebagian dari contoh-contoh tatayur yang masih banyak beredar di masyarakat kita. Maka inilah yang patut kita sayangkan. Walaupun negara kita termasuk bangsa, termasuk negara yang muslimnya itu mayoritas, dan ini menjadi kebanggaan negara-negara lain. Kalau kita misalnya melaksanakan ibadah umroh, bertemu dengan orang-orang Saudi, orang Mesir, orang Yaman, katanya orang-orang Islam di sana banyak, masya Allah, dan juga damai, tidak seperti mereka yang sampai detik ini masih terus terjadi konflik. Tapi ketika mereka berkunjung ke negara kita, mereka melihat sesuatu yang aneh, bahkan membuat mereka sedih. Kenapa kok umat Islam seperti itu? Masih menjamur praktek-praktek kesyirikan, mengagungkan kuburan yang padahal Nabi SAW sudah mewanti-wanti yang namanya kuburan adalah sebagai tempat wasilah menjurus kepada kesyirikan. Kuburan dihias, dipakein kelambu, dipakein pernak-pernik, bunga, udah kayak kamar pengantin. Ya, kemudian dia bertabaruk di situ, berkumpul di situ, berdoa kepada penghuni kubur, atau juga dia menjadikan sebagai wasilah agar doanya itu disampaikan kepada Allah, atau minimalnya dia meyakini bahwa berdoa di situ cepat diijabah. Ya, padahal Nabi SAW sudah jauh-jauh hari mengatakan la taj'al qabri wasanan yu'bad. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat peribadatan, ya, sebagai tempat id, dijadikan tempat untuk meminta dan yang lainnya. Ya, makanya Rasulullah juga sebelum wafat, beberapa hari sebelum wafat, ketika beliau sedang sakit, apa yang beliau sampaikan? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Terlaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Iya. Dan itu banyak kita dapati di negeri kita sendiri. Ya, beberapa kuburan orang-orang soleh, para wali itu dikeramatkan. Maka inilah ainus syirik. Inilah bentuk kesyirikan yang harus kita sampaikan. Walaupun terkadang pahit untuk menerima kenyataan ini. Iya. Kita lanjutkan beberapa contoh dari tatayur. Tadi apa yang terakhir tadi? Nah, juga diantara bentuk tatayur, kadang orang itu katanya nggak boleh dicukur alisnya. Kenapa? Bisa lihat tuyul katanya. Iya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, orang-orang tua kita ketika menyampaikan seperti ini tujuannya baik. Tujuannya agar tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya kan? Tetapi ada embel-embelnya itu, keyakinan-keyakinan itulah yang mengantarkan kepada kesyirikan.
Ngintip orang mandi nanti matanya bintitan. Ayo jangan ngintip loh, bintitan ntar. Ya emang nggak boleh ngintip orang mandi, nggak boleh, haram gitu kan. Tapi jangan nanti dibilang matanya bintitan. Iya. Terus juga masih ada ini. Ya. Kalau bikin rumah lagi bangun atap itu harus dikasih bendera, dikasih kelapa, pisang, disisipin apa? Duit. Tahu masih ada nggak di Simpruk? Kalau di Ketapang masih ada itu kayak gitu. Ya. Jadi setiap bangun rumah seperti itu, dikasih bendera, kasih kelapa, kasih duit. Tahu buat apaan itu? Ujung-ujungnya tukang yang ngambil ya kan? Iya. Terus juga nggak boleh beli jarum atau jahit di malam hari. Iya, nanti akan terjadi apa biasanya? Ya tinggal mati seperti itu. Kemudian kalau habis nunjuk kuburan disuruh isep telunjuknya. Dulu kita masih kecil gitu ya. Jangan diusap sampai kering. Emang kenapa? Ya. Kalau melihat ada bintang jatuh harus cepet-cepet minta katanya. Ya kan? Kemudian juga kalau anak kita misalnya duduk di bantal, nah jangan duduk di bantal. Kenapa? Bisulan. Tatoyur namanya itu ya. Iya. Kalau kita melangkahi orang, berarti itu namanya utang darah. Harus diapain? Dilangkahin lagi. Ya. Duduk di sapu nanti anaknya banyak. Ya. Kalau begitu enak gitu ya. Kalau apa yang bikin anak banyak berarti tinggal duduk apa? Di sapu gitu. Nah, kemudian juga kadang kalau orang pengen kencing di suatu tempat, nih izin dulu izin. Ya, yang punya wilayah ini, saya izin mau kencing. Buat apa? Cukup kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Perempuan lagi hamil nggak boleh dia potong ayam tuh concotnya tuh. Kenapa? Nanti anaknya sumbing katanya. Iya. Nah, dilarang nyari kutu di malam hari. Karena nanti akan ketemu kuntilanak katanya. Dan juga kalau misalnya nih istri kita atau siapa gitu ya masak keasinan, mau kawin lagi nih, itu nggak boleh kayak gitu ya. Tatoyur itu apa kaitannya gitu kan? Iya. Kemudian kalau orang mati dikuburin, kemudian tali pocongnya lupa dibuka, gentayangan. Ya tatayur. Memang sunnahnya itu dibuka gitu jamaah sekalian, tapi kalau nggak dibuka juga tidak apa-apa. Iya. Kalau main bola sebelum lawan itu datang, gaungnya dikencingin dulu. Biar nggak ngalamin nggak tahu itu. Iya. Kemudian juga nggak boleh potong kuku malam-malam, ya. Terus kalau habis tidur, kemudian kita lihat kaki kita biru, berarti dijilat apa ini? Setan dari mana? Mungkin dia kebentur apa gitu kakinya biru gitu ya. Iya. Kalau makan buah yang dempet, nanti anaknya bakal apa? Kembar siam gitu ya. Ya itu adalah bentuk-bentuk tatayur jamaah sekalian. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ya meyakini itu semua. Sudahlah, biarkan terjadi alamiah. Ya, makanya tadi Nabi SAW mengatakan, man raddathu tiyarah min hajatin fahuwa asyrak. Barang siapa yang mengurungkan diri dari hajatnya, ya, karena takut tatayur, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Misalnya dia dapat bagian buah pisang, pisangnya dempet. Aduh, saya nggak mau jadi makan nanti anak saya jadi begini lagi. Nah itu namanya apa? Tatayur. Itu adalah ainus syirk. Ya, jadi seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang mendatangkan manfaat, yang menolak bala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang terakhir,
Yang ada pertanyaan silahkan ditulis ya. Di antara bentuk kesyirikan yaitu tabarruk, ngalap berkah dengan media-media yang tidak dibenarkan menurut syariat. Ya. Makanya pembahasan kali ini tuh ada 3 T ya. Tamaim, tatoyur, tabarruk. Ya, tamaim, jimat tadi, tatoyur, pamali, tabarruk. Ngalap berkah ini tentunya bagian dari syariat ya mas kalian. Iya. Artinya kita mengharapkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Dikatakan tabarruk artinya ngalap berkah, mencari berkah, berharap apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan. Itu namanya ngalap berkah. Kita sholat di masjid berharap mendapatkan pahala, itu namanya tabarruk. Kita berzikir dalam rangka agar terhindar dari godaan syaitan, maka itu disebut namanya tabarruk. Iya. Dan manusia dalam bertabarruk ini ada 3 macam. Ada yang bersikap gulu, berlebih-lebihan, yaitu mereka yang mencari berkah dengan hal-hal yang melanggar aturan Islam. Bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, seperti misalnya orang-orang Syiah Ar-Rafidah bertabaruk dengan kuburan Husain. Bahkan mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan khusus bagi mereka yang berziarah ke kuburan Husain. Kemudian mereka datang ke Gua Hira, bertabaruk di sana, sholat di sana. Kemudian bertabaruk dengan Jabal Rahmah. Dan ini orang kita banyak. Di antara program umroh biasanya ada city tour. City tour itu adalah keliling kota Mekah. Dan tentunya kita city tour itu dalam rangka pengen tahu, ini loh Jabal Rahmah, ini loh Arafah, ini Mina. Bukan dia malah tabaruk. Ini sebagian kita dari rumah sudah mempersiapkan bawa spidol, pulpen sama kertas. Ya, ketika sampai di Jabal Rahmah, kalau ada batu yang kosong dikit gitu ya, ditulis nama istrinya, ditulis nama perempuan yang dia cintai. Ya, tujuannya apa? Agar pernikahannya langgeng, agar perempuan yang dia cintai itu menjadi istrinya. Kadang ada juga, saya pernah bimbing umroh jamaah sekalian, tuh ada jamaah yang saya bawa malu-maluin, teriak-teriak, nyebut-nyebut nama istrinya. Ya, sampai kenapa Pak? Biar langgeng rumah tangganya. Jadi ya ini disebut namanya. Padahal udah disampaikan ini syirik, ini nggak boleh. Ya, kalau kita ingin bertabaruk dengan Jabal Rahmah, yaitu ketika wukuf di Arafah, berdoa di situ boleh. Selain itu tidak ada. Jabal Rahmah, Arafah menjadi tempat yang berkah jika itu terjadi pada tanggal 9 Arafah. Tepatnya kaum muslimin wukuf di sana. Iya. Kemudian juga contoh tabaruk yang gulu, sebagian masyarakat kita bertabaruk dengan hewan-hewan, seperti terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, tepatnya di daerah mana itu Solo, bertabaruk dengan kebo bule yang mereka anggap sebagai titisan dari Kiai Selamat. Direbutkan itu bekas air mandinya, bahkan kotorannya dibawa pulang, dioles-oles ke tembok begitu ya. Ini tabaruk mereka, tapi tidak dibenarkan. Ya, bertabaruk dengan batu Al-Quran di mana jemaah? Siapa yang pernah ke sana? Di Serang. Itu kan ada batu Al-Quran, ada batu gitu ya, di tengah-tengah kolam renang. Siapa yang bisa tawaf 7 putaran, maka usahanya lancar, jodohnya disegerakan. Nah ini, ya, tabaruk yang tidak diperbolehkan. Mengusap-ngusap makom Ibrahim. Makanya kayak yang saya dapati itu banyak yang melakukan kesyirikan orang-orang kita kalau pergi umroh. Ya, makom Ibrahim peci dilepas, diusap-usap gitu ya. Ya. Tawaf bukannya tujuannya untuk mendapatkan istilahnya pahala, bisa tawaf berkali-kali.
Apa motivasi dia tawaf? Coba jamaah sekarang. Motivasinya pokoknya saya harus dapat Hajar Aswad. Iya. Kadang didapati mereka itu, Pak mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Jadi tujuannya bukan tawaf, tujuannya mau cium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu menjadi nilai ibadah kalau itu dilakukan ketika apa? Tawaf. Tapi kalau ujung-ujung datang dari hotel mau kemana? Mau cium Hajar Aswad, maka itu tidak bernilai ibadah. Iya. Nah, kemudian yang tasahul, yang kedua ya, tasahul artinya orang yang meremehkan masalah ngalap berkah. Yaitu mereka yang menjadikan ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Dia sholat, dia puasa, enggak ada rasa harapan untuk mendapatkan pahala. Jadi hanya sekedar rutinitas. Seperti nanti ini bulan Ramadan, orang-orang pada puasa, dia ikut puasa. Kenapa? Malu enggak puasa. Orang-orang terawih pada ikut terawih. Ya, giliran malam yang kelima dan seterusnya enggak muncul lagi. Kenapa? Karena pada sepi katanya. Ya, jadi ini disebut namanya tasahul, orang yang menjalankan ibadah tidak mengharapkan berkah dari Allah. Maka jadilah yang ketiga, yang mutawasit, yang tengah-tengah. Dia mencari berkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya ada 3 syarat kaidah dalam mencari berkah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa keberkahan itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ngalap berkah harus dengan media-media yang dibenarkan menurut syariat. Perhatikan yang kedua, dengan media-media yang dibenarkan menurut syariat. Kalau media itu tidak dibenarkan menurut syariat, maka nggak boleh kita ngalap berkah dengannya. Ngalap berkah dengan Al-Quran boleh, ngalap berkah dengan masjid boleh, ngalap berkah dengan melakukan aktivitas tertentu seperti makan bersama boleh, ngalap berkah dengan hari Jumat boleh, medianya dibenarkan. Tapi ngalap berkah dengan kerbau bule ada enggak? Tidak ada. Ya, ngalap berkah dengan puntung rokok bekas ustadz. Iya, itu ada jamaah sekalian, kadang ustadznya habis merokok dibuang, langsung direbutkan. Ya, habis minum kopi direbutkan. Nah ini yang kedua, media tersebut tidak dibenarkan. Ya, yang ketiga yang penting juga, naam medianya itu dibenarkan. Yang ketiga yang penting adalah caranya. Ya, thariqatut tabarruk bima sabatat barakatuh syar'an. Yang bagi antakuna syar'iyyah. Jadi cara tabaruknya itu harus dibenarkan menurut syariat. Kita bertabaruk dengan Al-Quran dengan cara kita membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya. Itu tabaruk dengan apa? Al-Quran. Bukan ngalap berkah dengan Al-Quran dengan cara dia tulis di kertas, kemudian disimpan di dompet, kemana-mana dia bawa. Iya, jangan tabaruk dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pelet. Kadang ada orang seperti itu kan, ketika dia supaya dapat cepat dapat jodoh, dia baca ayat-ayat tertentu. Ketika ngeliat perempuan cantik, izromaita wa maromaita, ya kan? Itu ayat apa terkenal itu? Ayat pelet. Ya, itu tidak dibenarkan. Al-Quran dijadikan hiasan, Al-Quran dijadikan sebagai tempat nyimpan duit supaya nggak diambil tuyul duitnya. Nah, maka ini termasuk tabaruk yang keliru, yang tidak dibenarkan menurut syariat. Iya, barangkali cukup itu tentang macam-macam kesyirikan. Tentu pembahasan syirik itu sangat luas. Iya, bagi yang ingin mengkaji, memahami lebih luas, silahkan pelajari kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Merupakan kitab yang paling bagus, ya, yang mengupas tentang macam-macam kesyirikan.
Iya. Bagaimana dengan hadis asyu'mu? Apa asyu'mu ya? Fi salas ad-dar wal mar'ah wal faros. Apa tidak termasuk tatayur? Iya. Saya belum tahu tentang penjelasan ini ya. Kalau memang apa namanya ini berkaitan dengan apa namanya tatayur, maka dikatakan tidak ya. Karena Nabi SAW tadi sudah sangat tegas menjelaskan at-tiyaratu syirkun. Barangkali untuk memahami hadis ini ya, kita katakan itu adalah bentuk tafaul. Makanya tadi Nabi mengatakan wa yujibuni at-tafaul. Ya, artinya berharap agar apa namanya kejadian yang kita lihat itu adalah positif. Maksudnya berharap ya, bukan memastikan. Ya, dan semata-mata kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama tatayur dengan firasat? Ya, firasat. Firasat itu apa yang terbesit dalam hati kita, ya tentunya itu kita tidak boleh menjadikan sebagai patokan. Ya. Memang terkadang seperti itu. Ada orang yang punya firasat, bahkan ada sahabat yang disebut dengan mulham. Mulham itu artinya orang yang diberikan ilham. Ya. Apa yang dipirasatkan terjadi. Apa yang dipirasatkan terjadi. Siapa sahabatnya jemaah? Ada yang tahu? Umar bin Khattab. Dia adalah seorang sahabat yang disebut rajulun mulham. Apa yang dipirasatkan selalu terjadi. Seperti tentang ayat khomer, ayat hijab. Itu ya dia berharap apa yang dipirasatkan ternyata benar. Allah turunkan ayat tentang hijab. Iya. Namun tentunya firasat itu bukan menjadi suatu patokan, bukan menjadi sebab terjadinya sesuatu. Ya, sama kadang kita mimpi ya, mimpi buruk, mimpi ini, mimpi itu. Oh ternyata setelah mimpi terjadi hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Ya itu terjadi alamiah, Artinya jangan sampai kita kait-kaitkan. Ya, ini seorang mukmin. Makanya tadi ya Rasulullah mengatakan at-tafaul, udah berharap, berdoa agar itu adalah kebaikan, optimis dengan apa yang terjadi. Ya, jadi jangan dia dikit-dikit, oh ini tadi sudah saya firasatkan seperti ini. Nah itu termasuk juga bagian daripada apa? Tatayur. Jadi sekali lagi, firasat itu ada, tapi kita tidak boleh menjadikan sebab, tidak boleh menjadikan patokan terjadinya sesuatu. Karena orang yang beriman tetap meyakini bahwasanya terjadinya sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada sholat malam jika kita sudah sholat tarawih berdasarkan hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sholat malam 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan? Di mana lebih utama sholat tarawih di rumah atau di masjid? Iya. Berbicara masalah jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, maka kalau pertanyaannya boleh enggak sholat tarawih lebih dari 11 rakaat? Jawabannya boleh. Boleh. Ya. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan. Dan mereka pun punya hujjah. Dalilnya itu adalah hadis Nabi juga, sholatul laili masna masna. Sholat malam 2-2. Tidak ada jumlah tertentu. Iya. Makanya ucapan Nabi ini dijadikan sebagai patokan hukum, terserah mau berapa saja. Mau 11, mau 21, mau lebih dari itu silahkan. Tapi tentunya harus kita perhatikan. Dia yang mengerjakan 21 rakaat
harus betul-betul memperhatikan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan tumaknina, tidak dilakukan dengan cepat. Kalau ingin istilahnya meniru, tiru sholat tarawih yang ada di Masjidil Haram. Di sana 21 rakaat, mulainya jam 8, selesai jam berapa? Jam 11. Mau ngikutin seperti itu? Silahkan. Ya, silahkan. Jadi saya belum pernah dapati ada penjelasan ulama mengatakan itu termasuk bid'ah, tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya manakah yang paling utama, 11 atau lebih dari 11, maka sebaik-baik amalan adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan secara tegas Aisyah mengatakan sholat malam Nabi itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, baik di bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan. Aisyah yang mengatakan. Aisyah adalah siapa? Istrinya Nabi. Itulah yang selalu dilihat. Ya, maka lebih baik kita kerjain 11 rakaat daripada yang 21 rakaat tapi kita ngerjainnya nggak ikhlas, berat, atau dikerjakan dengan cepat. Ya, jadi intinya apa? Intinya antum mau ngerjain 11 rakaat silahkan, 21 rakaat juga silahkan. Makanya ada di sebagian masjid supaya nggak pada berantem dibuat 2 ronde, yang 11 pulang duluan, tinggal yang lanjut berapa? 21 rakaat, silahkan. Ya, yang penting jangan pada berantem. Ya, yang kita salahkan yang kagak pada tarawih. Ya kan? Seperti itu jemaah. Benarkah jika kita masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Tapi bagaimana jika orang tua kita melakukan dosa syirik, sedangkan dosa syirik tidak diampuni? Dan dosakah jika mengundur pernikahan? Tadi belum satu ya. Di mana wanita lebih utama sholat tarawih, di rumah atau di masjid? Maka sebaik-baik sholatnya wanita di mana? Di rumah. Wa khairuhunna fi buyutihinna. Tapi bukan berarti haram wanita sholat di masjid. Silahkan, boleh. Makanya Nabi menyebutkan la tamnau ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk mengerjakan sholat di masjid. Jadi suami nggak boleh melarang, tapi tentunya harus terpenuhi banyak syarat. Di antaranya dia betul-betul niatnya mau sholat, bukan mau ketemu mantan. Dia ke masjid ya dengan menutup aurat, ya. Kemudian juga ya dia berharap sholat di masjid itu ya lebih khusyuk, karena mungkin di rumah banyak godaan, ada setan gepeng lah, ada setan tipi lah, segala macam gitu ya. Maka tidak mengapa dia sholat di masjid. Benarkah kita masuk surga bersama dengan orang kita cintai? Iya. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Selagi dia masih sholat, walaupun mungkin dia melakukan kesyirikan, ya kita tidak tahu tentang nasib secara pasti ya seseorang. Kita nggak bisa menghukumi, memponis, oh dia meninggal di atas kesyirikan, neraka, nggak bisa. Ya, kita sebagai seorang anak tetap mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Berbeda kalau sudah sangat jelas kemurtadannya, murtad dia, pindah agama, ini sudah sangat jelas. Ya, terkadang orang yang melakukan kesyirikan karena didasari ya syubhat atau mungkin ketidaktahuan, makanya perlu sekali kajian-kajian seperti ini untuk memahamkan orang-orang yang tidak paham. Dosakah jika mengundur pernikahan jika bukan karena udzur syar'i? Ya, uzurnya apa dulu ya? Kalau tidak ada udzur syar'i ya seperti tadi misalnya menunda jangan bulan Muharram karena itu adalah bulan sial. Ini uzur tidak syar'i, maka berdosa. Maka di sini uzurnya apa? Kalau uzurnya misalnya oh sekarang musim hujan, bulan depan aja udah musim kemarau, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, yang penting tidak ada fitnah di antara keduanya.
Tapi kalau misalnya ada fitnah, SMS-an terus, WA-an terus, kebayang terus pas tidur gitu ya, maka harus segera dipercepat pernikahannya. Apakah tatayur syirik kecil atau besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Iya, tatayur menjadi syirik besar kalau dia meyakini semata-mata yang mendatangkan manfaat atau menolak bala adalah karena tatayur itu, apa yang dia yakini. Kayak tadi misalnya, dia orang nawar sebagai pembeli pertama, dia meyakini wah ini mungkin akan untung banyak begitu kan, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab saja, tetap dia meyakini yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik kecil. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembatal keislaman yang kedua, yaitu berkaitan dengan tawassul ya. Nah, ya kita akan jelaskan bagaimana tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang berbau kesyirikan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.